Dalam beberapa kesempatan, Mauro juga pelan-pelan udah dikasih debut di tim FC Volendam Senior. Intinya, paketan Jairo, Mauro, dan satu kiper tambahan membuat kans Indonesia untuk menyapu 6 poin di bulan Maret jauh lebih besar. Dari yang semula cuma sekitar 60%, kini naik jadi 70%. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kali ini Bapak Erick Thohir betul-betul menginginkan Indonesia ini lolos ke Piala Dunia 2026 guys. Bapak Erick Thohir kini datang ke Belanda sendiri, ketemu dengan kesemua pemain dan juga kepelatihan timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan jajarannya. Jadi ini baru pertama kali lah saya melihat Bapak Erick Thohir ini berusaha sedaya upaya membuat apa saja demi untuk Indonesia ini lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi Bapak Erick Thohir ini seorang yang kuat semangatnya. Dia seorang ini fighter dalam mencapai misi apa yang dia inginkan. Sekiranya beliau menginginkan Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, beliau akan berusaha sedaya upaya mungkin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia dengan membawa sekuat apapun, pelatihnya, pemainnya, taktikalnya, strateginya. Ini Bapak Erick Thohir akan menyusun secara detailnya, dan dia sekarang ini berada di Belanda dengan memberi arahan kepada kepelatihan dan mungkin berbincang sesuatu yang membuatkan Indonesia ini akan dapat bermain dengan strategi yang baru, mengikut ala-ala Eropa dan juga mengikut sistem sepak bola, total sepak bola yang dimainkan di Belanda itu akan dibawa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Jadi guys, kita sebenarnya tidak sabar untuk melihat bagaimana Indonesia ini bermain, dan saya mengharapkan sebenarnya Indonesia ini sebelum berlawan dengan Australia, mereka akan ada friendly match, mungkin dengan tim-tim manalah. Yang penting kita ingin melihat bagaimana chemistry di antara pemain-pemain yang ada sekarang dan juga amunisi-amunisi baru yang masuk, terutamanya di bagian lini serang oleh Romini, dan kemungkinan Jairo Redewell, kemungkinan lagi Mauro Gelstra, kemungkinan lagi Milano Jonathan. Jadi kita tidak pasti guys siapa pemain yang sebenarnya akan mengambil sumpah WNS selepas ini. Yang kita tahu, oleh Romini akan ambil sumpah WNI pada tanggal 8 Februari ini. Itu mungkin kita mendoakan secepat yang mungkin juga 8 Februari ini tidak ada ditangguh-tangguh lagi, akan terus sumpah WNI dan bisa bermain, dan selebihnya mungkin di penghujung bulan ataupun di awal bulan Maret ini. Apapun guys, saya ingin mereaksi satu video ini, yaitu Aussie Bahrain panik, dia selalu punya gebrakan. Info Maret bocor, beneran dibuat sepakat. Apa dia di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu. Keputusan PSSI untuk ngebut proses oleh Romini dirasa memang sangatlah tepat. Sebab bagaimanapun, kebutuhan akan sosok penyerang memang sangat penting. Terlebih dengan adanya Ole, setidaknya target minimal 4 poin di bulan Maret seenggaknya lebih realistis untuk digapai. Ya meskipun untuk Jairo masih belum bisa awal Februari nanti. Akan tetapi masuknya Ole tetap dirasa bisa memberikan nilai tambah. Namun semua juga tahu jika Erick Thohir adalah sosok yang penuh dengan kejutan. Apalagi setelah ia kembali memposting foto bersama Presiden FIFA, yang mana dengan Presiden FIFA lagi. Gebrakan lainnya. Hal yang kemudian membuat tim-tim di grup C, terutama Aussie dan Bahrain, menganggap ini adalah sinyal bahaya. Karena mereka paham kalau pengaruh Erick Thohir ini sangatlah kuat. Dan bukan tak mungkin saat hari H pertandingan nanti, Indonesia akan nambah pemain lagi. Karena Jairo pun menurut kabar yang ada akan segera diurus akhir Februari ataupun awal Maret. Bebarengan sama satu striker dan satu kiper yang kabarnya udah di-spill oleh Yusuf. Nah, hal sosok striker, kayaknya sih ada yang Mauro Gelstra nih. Dan jika itu beneran adanya, ya udah kemungkinan besar di awal Maret akan ada paket rombongan yang prosesnya bakal dikebut. Memang kali ini guys,
Bapak Rektor betul-betul perjuangkan Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Ini bukan lagi dia sembarangan punya strategi, ini strategi yang secara dalam sudah. Benar-benar jadi salah satu tim yang penampilannya paling disorot di round 3 ini. Gimana enggak, tim yang secara ranking berada jauh di bawah nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang jauh lebih berpengalaman. Bahkan untuk saat ini Indonesia ada di posisi 3 dan punya peluang besar untuk posisi lolos 3. Piala Dunia. Jelas melihat sikon yang ada, tentu saja PSSI nggak akan tinggal diam untuk menyiasati ini semua. Dimana untuk menghadapi 2 laga di bulan Maret, sebisa mungkin skuad terbaik akan benar-benar disiapkan. Dan satu nama yang udah fix adalah Ole Romeni, yang akan disumpah 8 Februari mendatang barengan sama Dion Marks dan tim Gibbons. Tim Gibbons dengan Denmark itu yang pemain U20 lah. Dan mungkinkah Piala Dunia kali ini kan 2006 ini akan banyak lagi tim-tim negara yang baru muncul masuk dalam Piala Dunia. Mungkin Indonesia, mungkin ada lagi yang belum pernah akan masuk dalam Piala Dunia kali ini. Jadi kita nantikan guys ya. Sebenarnya saya tidak sabar tengok ini oleh Romeni ini. Lebih lanjut, memang masuknya Ole dianggap akan menjadi tambahan kekuatan yang bagus. Akan tetapi, Australia dan Bahrain merasa kalau PSSI nggak akan berhenti sampai di situ. Betul. Pokoknya sampai detik akhir pendaftaran semuanya masih bisa terjadi. Yeah. Tentu semua paham gimana seorang Erick Thohir. Beliau adalah sosok yang penuh kejutan. Dan keyakinan itu makin bertambah ketika Pak Erick memposting foto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Yap, dalam sebuah pertemuan yang terjadi di event pertemuan International Olympic Committee, Pak Erick dalam tanda kutip kebetulan berada satu meja sama Abah Gianni. Yang mana udah pasti banyak pembicaraan yang terjadi. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah selalu percaya dengan Indonesia, Presiden Gianni, tulis Pak Erick di captionnya. Yang berkaca dari pertemuan itu, gak sedikit juga yang menyambungkan soal kedatangan Pak Erick ke markas KNVB beberapa waktu yang lalu. Yang mana Pak Erick disinyalir udah bertemu dengan Jairo yang kebetulan jarak Belgia Belanda gak begitu jauh. Plus bertemu satu penyerang selain Ole yang berkasnya memang udah lama masuk. Dia adalah Mauro Zelstra. Terlebih dikutip dari Bloopers Football, kalau salah satu jurnalis Belanda, Denny van Laar, menyepil nih kalau Mauro akan terbang ke Jakarta pada Maret mendatang bersamanya. Dimana artinya 99% emang Mauro adalah striker setelah Ole. Oke, mantap. Kalau Mauro ini oke juga. Prediksi bakalan bareng sama Jairo plus satu kiper yang kayaknya nih Emil Audero. Pokoknya pasti deh kegiatan Pak Erick selama di Belanda gak cuma silaturahmi sama pemain diaspora dan KNVB ataupun rapat dengan jajaran pelatih baru. Pasti ada misi lain yang emang sengaja dirahasiakan. Kayak nggak tahu beliau aja gimana. Bapak Erick ketemu dengan semua kepelatihan yang baru ini, mungkin menyusun strategi dan memberi misi dan visi itu penting. Di sisi lain melihat sikon yang ada, alih-alih panik seperti tim grup C lainnya, Jepang, Hajime Moriyasu, manuver PSSI yang benar-benar melakukan semua hal dengan cepat. Dan dengan begitu Moriyasu tambah yakin jika Indonesia benar-benar bisa menemani Jepang sebagai perwakilan grup C ke Piala Dunia. Toh ia juga merasa kalau memang PSSI nggak akan selesai setelah Ole Romeni dipastikan akan disumpah 8 Februari 2025. Dan itu makin besar adanya setelah muncul kabar soal Jairo, Mauro, dan satu kiper yang kemungkinan Emil Audero yang prosesnya bakal dikebut sampai detik terakhir. Nah, perihal Mauro Zelstra, meskipun ia masih sangat muda serta memang diproyeksikan muda lagi. Tapi buat jadi pelapis di timnas senior, keberadaan Mauro bisa dibilang masuk akal. Sebab walaupun ia masih main di level U21, tapi produktivitasnya juga terbilang oke. 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan musim ini adalah catatan yang bagus bagi seorang penyerang. Terlebih dalam beberapa kesempatan, Mauro juga pelan-pelan udah dikasih debut di tim FC Volendam senior. Intinya, paketan Jairo, Mauro, dan satu kiper tambahan membuat kans Indonesia untuk menyapu 6 poin di bulan Maret jauh lebih besar. Dari yang semula cuma sekitar 60%, kini naik jadi 70% kalau semua pemain ready. Kan gitu. Ini kalau diikutkan guys, Indonesia ini hanya memerlukan yang perlu diperkuatkan ini memang lini serang. Jadi kalau ada Ole Romeni, Mauro Zelstra, sekarang ini ada Ratmangun dengan Rafael Struijk, atau ambil lagi satu
Milano Jonadan. Karena Jero Redewell dia ini juga attacking midfielder. Jadi dia berfungsi membantu Tom Heidi di bagian gelandang untuk push up ke depan, memberi bola-bola through pass dan sebagainya kepada lini serang ini. Jadi disinilah fungsi para penyerang yang baru ini untuk mengaplikasikan apa pengalaman yang mereka ada. Jadi sekarang ini perlu ada friendly match lah. Saya pikir perlu ada friendly match. Sekurang-kurangnya satu lah untuk kita lihat bagaimana kombinasi dan juga chemistry yang baik di antara pemain-pemain baru ini. Apapun itu tergantung kepada pelatih-pelatih yang baru ini dan juga semua exco ataupun jajaran di PSSI, terutama Bapak Erick Thohir. Mungkin beliau menginginkan squad ini, squad yang mantap, yang solid. Jadi kalau itu yang diinginkan, perlu ada satu friendly match untuk betul-betul kita melihat kesulitan dan kombinasi yang baik ke semua pemain. Oke, kita lanjut guys. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin selalu berharap yang terbaik buat timnas. Gak usah peduliin orang-orang yang tiba-tiba muncul dan ngomong seolah si paling nasionalis. Inget ya, dulu kalian kemana pas timnas lagi bapuk-bapuknya? Sekarang aja, ketika timnas naik, ikut-ikutan bahas timnas. Mana nyenggol soal naturalisasi pula. Udahlah, urusin aja sesuai bidang masing-masing. Biarlah sepak bola jadi sebagaimana mestinya. Dan ingat, mereka yang dinaturalisasi adalah mereka yang punya keterikatan dengan Indonesia. Jadi kalau masih menganggap mereka orang asing, ya udah, berarti emang picik aja. Lalu buat orang-orang yang beneran jadi haters buat pemain keturunan, kalian itu teriak-teriak lokal pride lebih baik dari mereka. Tapi apa kalian sadar, beberapa tahun kebelakang sebelum mereka semua masuk, Indonesia selalu jadi tim kacangan bagi negara lain, termasuk tim-tim rival di ASEAN. Dan selalu dianggap lumbung gol ketika main di level Asia. Jadi apa yang bisa dibanggakan dari semua masa lalu yang kelam itu, woi? Kebantai 10-0 sama Bahrain di era dualisme, kalah 4-0 dari Filipina di AFF 2014, hancur lebur di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2022. Sejarah yang dulu. Dihajar kanan kiri sama Malaysia, Thailand, Vietnam. Belum lagi masa lalu ketika Indonesia di-ban sama FIFA. Mau balik ke zaman itu, ya udah monggo, tapi kami sih ogah. Ya emang sih semua orang bebas berpendapat, tapi kita juga berhak memilih mana pendapat yang bisa diterima dan mana pendapat yang harus diabaikan, kan gitu. Biarkan timnas Indonesia sekarang main dan berjuang dengan tenang. Jangan karena timnas sudah hype setinggi ini, kalian pansos cari nama berkedok bahasa sepak bola, kritikan sepak bola atau apalah itu. Dan buat para penggawa Garuda serta jajaran pelatih baru, dah fokus aja ke round 3 ini. Gak usah peduliin ucapan nyinyir dari orang-orang yang cuman pengen cari panggung, yang giliran digas balik, playing victim, terus ngadu ke aparat. Oke, kita Garuda. Oke guys, di era Bapak Erick Thohir inilah Indonesia benar-benar menjadi timnas yang disoroti, yang terkenal. Indonesia ini menjadi terkenal sebenarnya karena Bapak Erick Thohir yang memimpin timnas Indonesia. Sebagai ketum PSSI, beliau merupakan seorang figura ataupun idola kepada terutama di Eropa lah. Kalau kita melihat secara pengalaman beliau ya, beliau membawa Inter Milan daripada Inter Milan itu di bawah. Selama 5 tahun Inter Milan terkenal sampailah di atas. Dan beliau juga memegang Oxford United dan juga DC United. Ini menunjukkan beliau punya pengalaman dalam sepak bola ini. Kita tidak boleh ragukan lagi guys. Jadi sekarang ini sebagai fans, sebagai supporter yang baik, kita perlu mendukung apa saja yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Karena dari segi cintanya kepada bola, dari segi pengalamannya, kejayaannya, membawa klub-klub besar di Eropa sebesar Inter Milan guys. Ini bukan klub biasa ya, sebesar Inter Milan. Itu pun sudah menandakan bahwa pengaruh beliau terkait dengan bola ini. Bagaimana beliau membentuk strategi, bagaimana beliau berbincang, bagaimana beliau meluahkan dari hati ke hati dengan perundingan, itu membuahkan hasil. Jadi apa yang beliau inginkan sebenarnya ialah perlu ada kerjasama, perlu ada kesatuan di antara pemain, pelatih dan juga kepimpinan di PSSI. Jadi ini semua jika dapat bergabung
dengan tidak menyakiti mana-mana pihak dan juga dapat bersatunya ke semua tadi dalam komunitas ini. InsyaAllah Indonesia ini akan menjadi satu tim yang baik di masa hadapan. Sekarang ini beliau sanggup turun ke lapangan, turun ke Belanda, turun ke Eropa, ketemu dengan kesemua pemain, ketemu dengan pelatih, dan apa yang beliau cari ialah bagaimana beliau meyakinkan ke semua pelatih ini bahwa misi Indonesia ini sebenarnya adalah ke Piala Dunia, tidak lain dan tidak bukan. Jadi dengan beliau turun ke lapangan itu akan membuatkan kepelatihan semua ini dan juga pemain-pemain ini berasa terharu, berasa segan, dan semangat mereka makin berkobar-kobar. Pastilah pemain itu akan menunjukkan nanti dalam lapangan mereka akan buat yang paling terbaik. Begitu juga dengan pelatih. Pastilah mereka akan menyusun segala strategi yang paling terbaik juga demi untuk Indonesia, demi untuk timnas Indonesia, dan juga mereka yang melihat misi yang jelas dari Bapak Erick Thohir ini perlu mereka laksanakan sebaik mungkin. Jadi guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan berita-berita terbaru ini. Indonesia akan membawa beberapa amunisi baru, dan turunnya Bapak Erick Thohir ketemu juga dengan Presiden FIFA, mungkin ada sesuatu kejutan yang kita nantikan. Apa dia kejutannya? Kalau kalian tahu, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke? Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.